Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas materi manajemen the controller and cost accounting. Materi pertama adalah memahami pengertian dan perbedaan antara akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, serta mempelajari hubungan di antara ketiganya. Materi kedua, perbedaan antara perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling di dalam suatu proses pengambilan keputusan. Sebagai referensi utama dalam materi ini kita melihat bab 1 cost accounting edisi 14 dengan penulisnya William P. Carter, dan referensi pendukungnya adalah cost accounting on managerial basis edisi ke-15, penulisnya Charles T. Holmgren, Srikan M. Datar, Madam Birajan di chapter 1. Kita masuk yang pertama, financial accounting atau akuntansi keuangan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan berfokus kepada laporan kepada pihak eksternal. Kedua, akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis. Selanjutnya, akuntansi keuangan menyediakan laporan keuangan yang penyajiannya didasarkan kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya adalah manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen pada prinsipnya adalah suatu proses mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan-keputusan untuk memenuhi atau untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Ada perbedaan utama antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama dilihat dari aspek tujuan informasi. Akuntansi manajemen bertujuan membantu manajer membuat keputusan untuk mencapai tujuan, sedangkan akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi atau perusahaan kepada investor, bank, regulator, dan pihak eksternal lainnya. Dari sisi pemakai utama, akuntansi manajemen adalah manajer organisasi, sedangkan akuntansi keuangan penggunanya adalah pihak eksternal seperti investor, bank, regulator, dan pemasar-pemasar perusahaan. Dari sisi fokus dan penekanannya, akuntansi manajemen berfokus pada orientasi masa depan atau misalkan anggaran tahun 2020 dia akan mulai dikerjakan di tahun 2019. Sedangkan akuntansi keuangan dia berorientasi masa lalu. Misalkan manajemen akan membuat laporan tahun 2019, laporan keuangan tahun 2019, maka dia akan disajikan di tahun 2020. Kemudian mengenai aspek aturan pengukuran dan pelaporannya. Akuntansi manajemen melakukan pengukuran secara internal dan laporannya tidak mematuhi standar akuntansi atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan namun tetap didasarkan pada analisis biaya manfaat bagi perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangannya harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi atau standar akuntansi yang berlaku umum dan biasanya diaudit oleh auditor independen. Kemudian dari sisi rentang waktu dan jenis pelaporannya, akuntansi manajemen sangat bervariasi, mulai dari laporan informasi per jam sampai dengan mungkin 15 atau 20 tahunan, berupa laporan keuangan dan laporan non-keuangan mengenai produk, bagian, wilayah, dan strategi. Laporan berisi laporan informasi keuangan dan laporan-laporan yang berisi informasi non-keuangan. Sedangkan laporan akuntansi keuangan menyusun atau menyajikan laporan keuangannya secara tahunan, bulan, semester, khususnya untuk perusahaan untuk informasi perusahaan secara keseluruhan. Implikasi perilakunya, akuntansi manajemen didesain untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Sedangkan akuntansi keuangan terutama melaporkan kejadian ekonomi, transaksi ekonomi, tapi juga dapat mempengaruhi perilaku dari karyawan atau manajemen perusahaan, karena biasanya kompensasi manajemen juga didasarkan pada hasil laporan keuangan. Selanjutnya adalah cost accounting atau akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang berkaitan dengan upaya-upaya atau biaya-biaya untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Akuntansi biaya menyediakan informasi baik kepada manajemen accounting maupun kepada akuntansi keuangan. Cost management atau manajemen biaya.
Manajemen biaya menguraikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menggunakan sumber-sumber dayanya dalam satu cara yang dapat meningkatkan atau menambah nilai dari produk. Kemudian manajemen biaya mencakup juga upaya-upaya secara berkelanjutan untuk mengurangi biaya. Ini merupakan bagian yang paling utama di dalam strategi manajemen dan implementasi mereka. Manajemen. Secara etimologis, manajemen adalah kosakata yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang itu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Hillman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu agar mencapai tujuan yang sama. Bagi F. Griffin mengartikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti tugas dapat dilaksanakan atau tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang atau planning, mengorganisasi atau organizing, memerintah atau directing, mengkoordinasi atau coordinating, dan mengendalikan atau controlling. Dari pendapat beberapa ahli itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen adalah yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan ini dapat dikategorikan menjadi 3. Pertama adalah strategic planning, yang kedua adalah long term planning, yang ketiga adalah short term planning. Fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Fungsi manajemen yang ketiga adalah directing atau mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah coordinating atau koordinasi, agar pekerjaan semua karyawan dapat dilaksanakan secara serasi dan selaras. Kemudian adalah controlling atau pengendalian. Fungsi utama manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah strategic planning, yang kedua long term planning, yang ketiga adalah short term planning atau anggaran. Yang pertama, strategic planning. Strategic planning diformulasikan di tingkat manajemen tertinggi, memerlukan pandangan luas atas perusahaan dan lingkungannya. Yang kedua, long term planning adalah anggaran jangka panjang, biasanya periodenya 3 atau 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah short term planning atau anggaran yang biasanya karakteristiknya adalah cukup terinci dalam menyusun laporan keuangan pro forma. Yang kedua, prosesnya sistematis. Yang ketiga, sangat terukur. Yang keempat, dinyatakan dalam ukuran finansial. Selanjutnya, berfokus pada perusahaan. Dan yang kelima, memandang lingkungan as it is, apa adanya. Terakhir, biasanya dibuat secara bulanan, quarterly, semi-annual atau setengah tahunan, dan atau tahunan. Organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah penetapan kerangka fase di mana aktivitas akan dilakukan. Organizing atau fungsi pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas, dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini adalah contoh organisasi atau struktur organisasi perusahaan yang didasarkan pada lini atau staf, dimulai dari pemegang saham, kemudian dewan komisaris, presiden direktur, dan corporate secretary-nya. Kemudian di bawahnya ada wakil direktur pemasaran, wakil direktur manufaktur, wakil direktur penelitian dan pengembangan, treasury atau bendahara, dan controller, dan kemudian di bawahnya. Bisa dibuat secara fungsional, dimulai dari pemegang saham, dewan komisaris, corporate secretary-nya, direktur jasa hukum, kemudian CEO-nya, kepala eksekutif. Di bawahnya ada manajer arah kebijakan, manajer pusat pemrosesan data, ada asisten direktur perencanaan, dan seterusnya. Level manajemen. Ada 3 tingkatan level manajemen. Yang pertama adalah manajemen eksekutif, yaitu presiden direktur,
wakil presiden direktur, direktur pemasaran, direktur pembelian, direktur teknik, direktur manufaktur, direktur keuangan, dan direktur akuntansi. Yang level kedua adalah manajemen tingkat menengah, yaitu kepala departemen dan kepala divisi manajer cabang. Sedangkan yang ketiga adalah manajer operasi yang biasa kita sebut sebagai supervisor. Fungsi utama dari manajemen selanjutnya adalah directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan adalah: 1. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Selanjutnya, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Ada 3 hal yang saling berkaitan di dalam manajemen. Yang pertama adalah wewenang, kedua tanggung jawab, dan ketiga adalah akuntabilitas. Wewenang adalah kekuasaan untuk mengarahkan orang lain guna melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan wewenang, berasal dari hubungan atasan dan bawahan. Akuntabilitas adalah pelaporan hasil kepada orang yang lebih tinggi. Controlling atau pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Hal ini dapat digambarkan atau diilustrasikan sebagai berikut. Setiap orang melakukan aktivitas untuk memperoleh hasil. Dalam satu perusahaan, setiap orang diberikan tugas untuk melakukan aktivitas dan dia harus memberikan hasil. Hasil ini, sebelum aktivitas dilakukan, dibuat rencana atau standarnya. Rencana kegiatan dan standar kegiatan, standar operating procedure serta hasil yang harus diperoleh. Setelah hasil realisasi ini diperoleh, akan dibandingkan antara rencana dengan realisasi. Apakah rencana sesuai dengan realisasi? Apabila sesuai, maka aktivitas akan dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Apabila tidak sesuai, maka harus dilakukan suatu perbaikan atau proses sehingga aktivitas itu dimodifikasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan standar. Kemudian kita lihat partisipasi atau peran controller di dalam perencanaan dan pengendalian. Controller merupakan manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Dia mengkoordinasikan partisipasi manajemen lainnya dalam perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Dia menentukan efektivitas dari kebijakan, kemudian dia menciptakan struktur dan proses organisasi. Apabila suatu organisasi perusahaan sudah melaksanakan pengendalian secara efektif, maka informasi ke manajemen biasanya mengikuti pendekatan MBE, Management by Exception. Semua informasi yang disampaikan kepada manajemen di atasnya adalah informasi-informasi yang exception, yang tidak sesuai dengan standar atau hasil atau ketentuan di dalam rencana. Selanjutnya kita perlu memahami apa peran akuntansi biaya atau role of cost accounting di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah menyusun anggaran. Anggaran adalah pernyataan yang terkuantifikasir dan tertulis mengenai rencana manajemen. Kedua, mengendalikan biaya. Dengan menggunakan biaya standar, mengidentifikasi dan mengurangi non-added value activities, kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah kepada produk. Kemudian menetapkan harga untuk memastikan pemulihan atau recovery dalam jangka panjang atas semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya menghitung laba atau menentukan laba. Menghitung biaya output yang dijual selama suatu periode untuk dikaitkan dengan pendapatan guna menghitung laba. Kemudian terakhir adalah memilih alternatif, menyediakan informasi mengenai biaya-biaya dan pendapatan yang dapat dihasilkan dari beberapa alternatif proyek. Semakin canggihnya teknologi manufacturing yang semakin berkembang akan mempunyai pengaruh kepada cost accounting. Di masa lalu, banyak perusahaan melakukan kegiatan secara manual. Semua kegiatan operasi dilakukan oleh manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan, maka kini banyak perusahaan meninggalkan operasi manual, beralih kepada otomatisasi, dan kemudian berkembang menjadi komputerisasi. Bahkan sekarang pun banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Contohnya adalah CAD, Computer Aided Design.
kemudian CAE, Computer Aided Engineering, atau CAM, Computer Aided Manufacturing, ada Just-in-Time Production, ada Optimized Production Technology atau OPT, ada juga CIM, Computer Integrated Manufacturing, dan banyak lagi aplikasi lainnya. Perkembangan ini akan memiliki impact kepada cost accounting. Impact-nya antara lain adalah lower inventory level. Tingkat besarnya persediaan akan menjadi semakin rendah. Lower labor atau wages, semakin rendahnya upah-upah langsung untuk membuat suatu produk. Tetapi di lain pihak dia akan meng-hire fixed cost, akan lebih banyak biaya tetap, akan lebih bertambah lagi biaya tetap yang akan ditanggung. Professional ethic atau etika profesi. Para praktisi yang terlibat di dalam pekerjaan akuntansi biaya atau fungsi akuntansi lainnya di dalam perusahaan sering disebut sebagai akuntan manajemen atau manajer keuangan. Mereka memiliki sertifikasi CMA, Certified Management Accountant, atau CFM, Certified Financial Manager. Para praktisi ini bergabung di dalam satu organisasi profesi bernama IMA, Institute of Management Accountant. IMA telah mengeluarkan Standard of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management. Standar etika profesi ini berisi kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi atau penyelesaian jika terjadi konflik atas etika. Setelah Anda melihat video ini, apakah sekarang Anda telah mengerti tentang hubungan antara akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, perbedaan antara perencanaan atau planning dan pengendalian atau controlling dalam proses pengambilan keputusan? Jika jawabannya ya, maka Anda dapat memperdalam dan mempertajam kompetensi Anda dengan cara menjawab soal-soal latihan dan menyelesaikan kasus yang tersedia di dalam buku referensi. Namun, apabila jawabannya adalah tidak atau belum, maka silakan simak kembali isi video ini dan bacalah buku referensi yang dianjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.